Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Puspita Herawati, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 273A, asal dari SDN 4 Sendangrejo, Kecamatan Limbang, Kabupaten Lamongan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A38 tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran yang ada di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan pemantik kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan pemantik ketiga yaitu apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan mempunyai karakteristik masing-masing. Murid memiliki bakat dan potensi yang berbeda, dan tugas guru adalah menebalkan laku murid dengan cara menuntun bukan menyebut anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan guru, asalkan ia memperhatikan penjelasan guru dan giat berlatih. Yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu student center. Murid bukan dijadikan objek tetapi sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali. Guru adalah fasilitator yang mengarahkan dan membimbing dalam proses pembelajaran yang lebih bermakna, dalam kata lain yaitu menghamba pada murid. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran masih berpusat kepada guru. Guru lebih aktif dan siswa cenderung pasif. Yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah student center. Pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, seharusnya murid yang lebih aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu tugas guru sebenarnya adalah membimbing murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menunjukkan budi pekerti, juga membantu mengidentifikasi manfaat bagi diri sendiri untuk diterapkan dalam kehidupan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas berfokus pada penyelesaian kurikulum. Yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah dalam pembelajaran yang terpenting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Tuhan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada nilai pengetahuan. Yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah dalam penilaian, guru tidak boleh hanya menilai dari segi pengetahuan saja, tetapi dapat menilai keterampilan dan sikap. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada video tersebut, terlihat bahwa kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid pada video. Kali ini adalah salah satunya dengan mengajak murid ice breaking. Cara yang kedua yaitu merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki setiap anak dan tentunya berbeda.
Cara yang kedua yaitu merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki. Yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber belajar dari alam sekitar sekolah. Yang ketiga yaitu menerapkan. Yang keempat yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat yaitu pembelajaran dan pada beberapa video tersebut menerapkan Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah yang pertama, pendidikan sejatinya menuntun anak, bukan menuntut. Untuk yang kedua yaitu pendidikan bukan hanya ilmu akademis, melainkan tentang budi pekerti. Yang terakhir, pendidikan berhamba pada murid. Jadilah guru digugu lan ditiru, bukan hanya sebagai profesi tetapi dapat menjadi sebuah inspirasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.